bahwasanya kemungkinan pertandingan nanti ini Indonesia, ada yang mengatakan bahwa Indonesia harus bertahan seperti yang pernah dilakukan STY pada saat memberikan perlawanan yang cukup luar biasa, menahan imbang bahkan Australia di GBK. Kalau misalnya Patrick Kluivert ingin meraih poin penuh, seharusnya total football harus dilakukan teman-teman ya, karena kita tahu bahwa kualitas pemain kita ini sudah merata, kualitas pemain kita ini sama dengan apa yang dimiliki oleh Australia. Dikhawatirkan oleh Australia kali ini bahwa kemampuan Indonesia tidak boleh disamakan beberapa tahun yang lalu. Indonesia saat ini adalah Indonesia yang harus diwaspadai keberadaannya dan sama-sama memiliki tekad untuk menempatkan dirinya di posisi terbaik, sehingga di dua pertandingan Australia ini tidaklah juga mampu memberikan permainan terbaiknya. Terbukti ditahan imbang oleh Arab Saudi waktu itu di Sydney, kemudian ketika berkunjung ke Bahrain juga ditahan imbang oleh Bahrain. Ini adalah kekhawatiran yang sangat berlipat yang mungkin mempengaruhi psikologis teman-teman atau skuad timnas Australia. Karena yang saya terima bahwasanya memang sih kualitas pemain yang yang dipanggil saat ini itu tidak jauh berbeda dengan pemain yang saat ini cedera. Tetapi yang paling menarik dan paling diuntungkan untuk Indonesia, ini pemain yang diplot untuk menjadi center back, katakanlah seperti itu, sebetulnya bukanlah pemain center back asli gitu loh. Jadi mereka memang thank you, terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Semangat tentunya. Thank you. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak. Teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Dan kali ini akan kita coba mengupdate situasi terkini terkait dengan persiapan timnas Indonesia teman-teman melawan Australia besok begitu. Sekarang 18, 19, 20 ya. 2 hari lagi. Ini artinya kita semuanya mesti harus berada di depan layar TV kita teman-teman, karena kita mesti harus memberikan dukungan secara penuh terhadap timnas Indonesia. Sementara Garuda Australia juga sudah semuanya sudah menyambut kedatangan pemain timnas Indonesia kemarin di Bandara Internasional Kingswood teman-teman ya, sebuah bandara yang terletak di pinggiran kota Australia begitu. Dan semuanya sudah berkumpul pagi ini, para pemain timnas Indonesia yang dari Eropa pun sudah berkumpul. Mungkin yang terakhir, kalau tidak salah yang terakhir sekali itu bergabung ya, Emil Edore, Martin Paes, dan Orat Mangun, karena Orat Mangun masih ada di Dubai, lalu kemudian Kevin Dix teman-teman ya. Tapi pagi ini mereka sudah berada di Australia dan tentu hari ini sudah mempersiapkan latihan-latihan kecil untuk penerapan strategi atau taktikal apa yang harus dilakukan oleh tim kepelatihan begitu. Namun selain daripada itu, saya ingin memberikan sedikit analisa ya dari versi saya pribadi, bahwasanya kemungkinan pertandingan nanti ini Indonesia, ada yang mengatakan bahwa Indonesia harus bertahan seperti yang pernah dilakukan STY pada saat memberikan perlawanan yang cukup luar biasa, menahan imbang bahkan Australia di GBK begitu. Itu yang harapan dari para teman-teman. Tetapi saya meyakini bahwa kalau misalnya Patrick Kluivert ingin meraih poin penuh, seharusnya total football harus dilakukan teman-teman ya, karena
kita tahu bahwa kualitas pemain kita ini sudah merata, kualitas pemain kita ini sama dengan apa yang dimiliki oleh Australia. Begitu mereka juga sudah bermain di kompetisi elit Eropa, lalu kemudian begitu juga dengan Australia. Itu juga sebetulnya yang dikhawatirkan oleh Australia kali ini, bahwa kemampuan Indonesia tidak boleh disamakan beberapa tahun yang lalu. Indonesia saat ini adalah Indonesia yang harus diwaspadai keberadaannya, dan sama-sama memiliki tekad untuk menempatkan dirinya di posisi terbaik sehingga bermain di sepak bola kompetisi sepak bola dunia begitu. Itu yang dikhawatirkan sebetulnya oleh Australia begitu. Sementara kekhawatiran berikutnya yang dirasakan saat ini oleh Australia adalah banyaknya pemain-pemain inti mereka yang tidak bisa bermain lantaran cedera, seperti halnya Harry Shooter begitu. Dan ini tentu semakin mengkhawatirkan Australia ketika akan menghadapi Indonesia nanti. Lebih-lebih di dua pertandingan Australia ini tidaklah juga mampu memberikan permainan terbaiknya. Terbukti ditahan imbang oleh Arab Saudi waktu itu di Sydney, kemudian ketika berkunjung ke Bahrain juga ditahan imbang oleh Bahrain. Ini adalah kekhawatiran yang sangat berlipat yang mungkin mempengaruhi psikologis teman-teman atau skuad timnas Australia, teman-teman ya. Nah, karena itu Australia atau Indonesia menurut saya tidak boleh menerapkan permainan defensif, harus betul-betul menyerang, dalam arti kata manfaatkan sektor wingbacknya, sektor sayap kanannya untuk menggempur pertahanan Australia, yang dimana nantinya bahwa pemain-pemain yang kemarin bermain di Jakarta itu sekarang ini tidak bisa tampil, teman-teman. Nah, menurut kabar yang saya terima bahwasanya memang sih kualitas pemain yang yang dipanggil saat ini itu tidak jauh berbeda dengan pemain yang saat ini cedera. Tetapi yang paling menarik dan paling diuntungkan untuk Indonesia, ini pemain yang diplot untuk menjadi center back, katakanlah seperti itu, sebetulnya bukanlah pemain center back asli gitu loh. Jadi mereka memang mau tidak mau ketika kehilangan pemain back sayap, kemudian striker misalnya seperti itu, ya mau tidak mau harus mencari striker meskipun bukan striker murni gitu loh. Seperti halnya contohnya mereka kehilangan salah satu back seperti itu. Nah, mungkin akan menarik beberapa gelandang untuk menjadi back seperti itu. Jadi posisi yang seharusnya menjadi posisi utamanya itu kemudian tidak menjadi posisi utama. Ini yang kemudian merepotkan Australia pada akhirnya nanti, teman-teman. Ya, ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Betul-betul harus bermain total football, teman-teman. Ya, harus melakukan penyerangan sehingga kemudian Australia tidak mampu mengembangkan permainan, menurut saya seperti itu. Tidak boleh Indonesia itu bermain seperti halnya strategi yang diterapkan oleh Sintayong, meskipun di atas kertas memang Australia boleh dikatakan jauh lebih baik dari kita, tetapi saat ini tidaklah demikian, faktanya tidaklah demikian. Maka kita harus berani untuk mengambil inisiatif menyerang dan menyerang begitu. Tentu Patrick Kluivert dan Alex Pastoor akan menjadi lebih tahu, dan tentu ini adalah debut pertama kali ya yang dilakukan oleh ketiga pelatih, baik itu Dani Lansat, Alex Pastoor dan Patrick Kluivert, teman-teman ya. Nah, oleh karena itu tentu Australia sudah mengantisipasi strategi yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert, karena tentu Patrick Kluivert akan melakukan pola seperti yang dikatakan kemarin, pola 4-4-2 atau 4-3-3 dan lain sebagainya, seperti itu. Pola penyerangan seperti itu memang digadang-gadang mampu memberikan warna tersendiri kepada permainan Indonesia. Nah, tapi kita meskipun demikian dengan compang-campingnya Australia di dalam pertandingan kali ini, tentu dekat dengan dukungan para supporternya, lalu kemudian dengan
semangatnya juga untuk memperlihatkan kepada seluruh rakyat Australia bahwa Australia adalah tim yang selama ini juga tidak pernah absen, ya, beberapa tahun terakhir ini selalu langganan Piala Dunia seperti itu. Oleh karena itu tentu pelatih Popovic itu tentu mereka ingin memperlihatkan juga eksistensinya begitu. Tidak boleh kemudian Australia gagal hanya karena Indonesia yang menggagalkannya, dan itu pastinya akan menjadi sejarah buruk buat Australia, dan tentu berbalik dengan yang dialami oleh Indonesia akan menjadi hal yang sejarah buat dia. Sejarah buruk buat Australia, sejarah indah buat Indonesia, dan tentu lagi-lagi Erick Thohir menciptakan sebuah legacy yang akan dikenang sepanjang masa. Seperti itu teman-teman. Nah, dari sisi Popovic, dari sisi pelatih Australia tentu pengalaman kalau dibanding dengan Patrick Kluivert jauh berbeda ya. Ini juga yang diuntungkan, dan kepercayaan diri yang tinggi ini juga harusnya dimanfaatkan oleh Indonesia begitu, dengan pelatih yang luar biasa. Kalau dibanding dengan pelatih Australia jauh berbeda, pengalaman dia bermain, pengalaman dia berlatih, meskipun secara di atas kertas Kluivert juga tidak terlalu bagus-bagus amat ya di sejarah kepelatihannya. Tetapi kalau dibanding dengan pelatih Australia jauh lah ya. Ini juga mungkin yang bisa memberikan sesuatu yang positif untuk seluruh pemain timnas Indonesia dengan pelatih yang luar biasa ini. Nah, tapi jangan salah, di situ ada Alex Pastor yang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Nah, kolaborasi tiga asisten pelatih dan pelatih ini tentu akan memberikan warna tersendiri, dan tentu kita ini deg-degan teman-teman ya. Kita sebagai timnas Indonesia, penonton tentu harap-harap cemas, dan seperti apa sebetulnya gambaran permainan Patrick Kluivert saat ini. Tapi saya ingin mengatakan bahwa oleh Romeni, kemudian Dance Jam juga yang sudah hadir kemarin, itu pasti akan memberikan hal yang terbaik. Nah, jadi teman-teman, pertandingan kali ini bukan hanya sekedar pertandingan yang sangat krusial begitu, tapi juga ini adalah pertandingan yang full debut ya. Ada dari Langsat full debut. Semua tim kepelatihan adalah debut pertama kalinya. Lalu kemudian ada Dance Jam, di kabarnya juga pasti akan di-float untuk menggantikan Orat Mangun. Betul atau tidak itu tergantung nanti Patrick Kluivert ya. Tetapi saya yakin Verdong tidak akan pernah di bangku cadangkan melihat pertandingan 2 sampai 3 pertandingan. Kelvin Verdong adalah sosok yang menjadi penentu dari kemenangan atau permainan indah dari timnas Indonesia pada saat ditangani Sintayong. Jadi tidak akan mungkin Verdong akan dicadangkan. Nah, saya yakin Patrick Kluivert akan mendorong Dance Jam untuk jauh lebih maju ke depan untuk mendampingi oleh Romeni, sebab kalau itu tidak dilakukan bahwa kemampuan oleh Romeni tidak akan pernah terekspos dengan baik. Karena apa? Karena tentu suplai bola pada akhirnya nanti akan sedikit terhambat lantaran tidak ada gelandang atau kemudian tandem yang bisa memberikan bola secara baik kepada Oleh Romeni begitu. Sebagai seorang finisher begitu, tentu dibutuhkan itu, dan sosok Dance Jam lah yang bisa melakukan itu saat ini, karena kita tahu pasti nanti Verdong kemudian Shane Patinama atau Pak Kumis misalnya seperti itu pasti sibuk dengan pertahanannya. Sekali-kali tentu kalau ada kesempatan untuk melakukan counter attack pasti akan dilakukannya begitu. Tetapi saya yakin bahwa Australia tidak akan pernah diam begitu ketika lapangan atau pertahanannya kemudian mencoba dieksploitasi oleh Indonesia begitu. Memang kita tahu dari dua pertandingan Australia lebih cenderung melakukan counter attack ya. Tetapi dengan kecepatan pemain Australia juga yang luar biasa, dengan tinggi badan juga yang cukup baik, itu
bisa membahayakan sebetulnya lini pertahanan Indonesia kalau kemudian tidak diantisipasi secara baik oleh Patrick Kluivert. Dan saya yakin bahwa karakter Popovic ini lebih cenderung bertahan ya teman-teman. Saya melihat beberapa pertandingannya begitu ya. Tetapi justru dengan pola seperti itu tampaknya Australia belum bisa menemukan pola permainan total football yang beberapa tahun terakhir kemudian diterapkannya seperti itu. Nah, ini harus di kesempatan ini harus betul-betul diambil oleh Indonesia, dalam hal ini seluruh skuad timnas Indonesia begitu. Baik teman-teman, Garuda Australia selalu mendampingi skuad timnas Indonesia, berada di hotelnya, kemudian menyambutnya dengan baik di bandara. Memang betul-betul semangat yang luar biasa, meski semua pemain diaspora ini melewati masa perjalanan yang cukup panjang, hampir puluhan jam teman-teman ya, dari Eropa hingga ke sini itu memakan waktu, tapi tampak mereka tidak terlalu terpengaruh dengan itu. Lalu kemudian semoga kemudian nantinya semangat ini sampai ke lapangan hingga kemudian kita bisa menghasilkan permainan yang maksimal. Cukup 1 poin, kalau memang tidak bisa meraih poin 3 cukup 1 poin. Tetapi yang dikatakan Martin Paes kemarin mengatakan bahwa semangat 3 poin. Nah, itu semoga bisa terlaksana dengan baik. Oke teman-teman, itu update, dan hari ini pasti sudah melakukan latihan kecil untuk pemantapan strategi dan taktikal. Semoga timnas Indonesia berjaya. Kita kawal terus teman-teman semuanya, dan netizen di luar sana coba hentikan dulu komentar-komentar buruknya. Kita mesti harus bersatu, kita mesti harus bahu-membahu dalam rangka mengawal timnas Indonesia melaju ke pesta olahraga terbesar dunia, Piala Dunia begitu. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.